Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari Rabu 15 Juli 2020 bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Renungan Pagi di Jemaat GKE Banjarbaru. Sebelum kita bersama-sama buka firman Tuhan dan membacanya, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berilah hati kami hati yang murni ya Tuhan, agar benih firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuntun kami untuk melakukannya ya Tuhan, agar kami boleh bertumbuh berbuah dan menjadi dewasa dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu siap untuk memberitakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 10 pasal 13 ayat 10 hingga ayat yang ke-17 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan berikan judul Hati yang Kudus. Ayat yang ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melihat melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dalam hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat kita datang untuk beribadah di gereja, banyak jemaat yang datang, tetapi apakah semua jemaat yang datang itu mempunyai hati yang sama di dalam mendengar, di dalam menyambut firman Tuhan, di dalam menanggapi akan firman Tuhan? Sekarang kita belajar dari perumpamaan tentang seorang penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
menceritakan seorang penabur yang keluar untuk menabur. Ketika itu kira-kira bulan November, tepat pada masa orang menabur benih di ladang. Pada waktu itu, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tempat semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan yang terakhir, sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kemudian Yesus menerangkan perumpamaan itu. Seluruhnya melukiskan terjadinya dan tumbuhnya kerajaan surga. Setiap bagiannya mengandung arti rohani. Penabur artinya anak manusia atau yang ditujukan kepada Yesus Kristus dan juga kepada hamba-hambanya. Benih yang baik yaitu berita tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Di pinggir jalan benih itu jatuh di tanah yang keras. Ini mau menunjukkan kepada hati yang keras dan tidak mau menerima firman Tuhan. Tanah yang berbatu mempunyai arti hati yang mula-mula mau menerima Injil, tetapi tidak mendalam, sehingga segera layu dan mati. Burung-burung yang memakan benih di pinggir jalan itu tidak lain adalah setan ataupun si jahat. Tanah yang bersemak duri, itu adalah hati. Hati yang tidak mengindahkan pertobatan. Di dalamnya ada akar kepahitan, ada akar kekecewaan, ada akar kebencian, ada akar hawa nafsu, dan sebagainya. Ini dapat kita lihat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 hingga ayat 21. Akar itu masih ada di dalam hati, lalu mematikan benih yang baru tumbuh itu, yaitu firman Tuhan. Yang keempat yaitu tanah yang baik. Tanah yang baik artinya hati yang kudus, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang dengan sukacita mau menerima perkataan Tuhan Yesus. Apabila kita membaca perumpamaan Yesus itu, di
Tidaklah terlalu sukar, sebab kita diberi Tuhan Yesus hikmat untuk memahami bahwa kerajaan surga itu ibarat tanaman kecil yang kita tanam, lalu Tuhan yang memberikan pertumbuhannya di dalam hati manusia yang tidak kelihatan. Tetapi bagi orang Yahudi berbeda sekali. Tanggapan mereka tentang kerajaan surga, perumpamaan itu terasa sukar sekali untuk mereka mengerti, untuk mereka pahami, untuk mereka tanggapi. Tanggapan mereka terhadap kerajaan surga itu bersifat duniawi dan bersifat lahiriah. Dan mereka menganggap perumpamaan itu sebagai suatu rahasia, merupakan suatu teka-teki yang sulit untuk mereka tebak. Sehingga yang ada dari hati mereka, dari hidupan mereka ialah kemarahan, kekesalan, kekecewaan terhadap Tuhan Yesus. Dengan perumpamaan itu Yesus melukiskan beberapa kebenaran yang terutama, yang terpenting dari kerajaan surga untuk kehidupan kita. Yang pertama, pelajaran yang terkandung dalam perumpamaan penabur. Benih yang ditabur oleh Kristus itu adalah benih yang baik, bahkan yang terbaik, tergantung kepada tanahnya. Apakah kerajaan Allah itu akan tumbuh di dalam hati kita atau tidak sebagai tanah? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, benih yang baik itu tumbuh dengan sendirinya, tidak dapat dipaksa. Allah melakukan pekerjaannya dengan diam-diam. Tidak ada orang yang mengetahui kapan benih itu bertumbuh, bertunas. Hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, setelah penabur itu, datanglah penabur yang lain, yaitu setan atau dikenal si jahat. Di mana Kristus bekerja, di situ pula iblis atau setan itu ada dan mau merusak pekerjaan Kristus. Karena itu, jagalah hati kita. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari mangsanya yang dapat ia telan. Karena itu kita harus menjaga hati kita. Saat kita melangkah untuk memasuki gereja, rumah Tuhan, rumah doa, kita harus jaga hati kita supaya hati kita menjadi tanah yang baik, hati yang kudus di hadapan Tuhan. Yang keempat, kerajaan Allah segera cepat, sangat cepat tumbuhnya di dunia ini, sehingga segera menjadi pohon yang dibawa
mencari makan, yaitu setan dan iblis. Yang kelima, dan bukan itu saja, ada juga yang keluar daripadanya suatu tenaga yang tak kelihatan, yang mengubah hati manusia di dunia ini sehingga timbul gerakan-gerakan baru, yaitu Roh Kudus yang bekerja, menggerakkan semuanya, merubah kehidupan manusia, meyakinkan manusia akan firman Tuhan. Yang keenam, setiap orang yang menerima kerajaan surga, maka ia dengan hati yang murni atau yang kudus rela menyangkal diri dan pikul salib, serta mengorbankan seluruh hidupnya. Tidak boleh ragu-ragu atau bimbang. Menyangkal diri artinya membuang sifat yang duniawi, yang sifat lahiriah atau kedagingan. Rela menderita demi Tuhan Yesus dan Injil, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak ada yang tahu kapan kerajaan surga itu datang. Hanya Allah Bapa saja yang tahu. Sebab itu jadilah hati saya dan saudara menjadi tanah yang baik buat firman Tuhan, bertumbuh, berbuah di hadapan Allah. Apabila datang pencobaan, kita pasti mampu, kita pasti kuat, kita pasti sabar dalam menghadapinya. Kita tidak akan mudah kecewa di dalam mengikut Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah melalui firman Tuhan yang diberitakan pada kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan memiliki iman yang kuat, yang dewasa di dalam Tuhan. Apapun yang menimpa, menerpa kehidupan kami percaya kami tidak sendirian, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau melaksanakan aktivitas kami. Marilah ya Tuhan, Engkau berkarya. Kami percaya Engkau menyertai kami, melindungi, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sampai di sini dulu renungan firman Tuhan yang saya beritakan. Biarlah setiap hati kita yang percaya akan firman Tuhan, kita boleh meresponinya dengan hati yang kudus, hati yang murni. Maka kita yakin iman kita boleh bertumbuh, berbuah, dan dewasa di dalam pengharapan, di dalam iman, dan di dalam kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan mudah goyah saat di mana berbagai macam pengajaran yang datang yang menyesatkan kita, dan kita tidak akan mudah meninggalkan Tuhan Yesus dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.